Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susianti dari SD Negeri 015 Kundur, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Karimun tahun 2024. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama, namun merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sementara pendidikan dimaknai dengan menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Maksud dari pengajaran dan pendidikan ialah memerdekakan manusia. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas menyampaikan materi saja, sehingga ketuntasan penyampaian materi lebih penting daripada memahami kebutuhan belajar peserta didik. Dan saya menganggap semua peserta didik memiliki kebutuhan belajar yang sama, tanpa mempertimbangkan karakteristik peserta didik yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Saya juga melihat nilai peserta didik hanya dari aspek kognitif sebagai acuan pembelajaran yang saya laksanakan. Jika nilai peserta didik sudah mencapai KKM atau KKTP, pembelajaran dianggap sudah berhasil. Peserta didik dianggap sebagai objek pembelajaran. Pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Guru lebih mendominasi aktivitas pembelajaran di kelas, sehingga peserta didik tidak dapat berperan aktif dalam pembelajaran. Setelah mempelajari modul 1.1, akhirnya saya memahami bahwa pembelajaran bukan sekedar transfer ilmu yang terfokus pada ketuntasan penyampaian materi, namun menuntun dan memerdekakan peserta didik untuk dapat menumbuhkan potensi sesuai bakat dan minatnya. Memberi ruang kepada peserta didik sebagai subjek pembelajaran dengan memberikan kebebasan berekspresi dan berkreasi, mengemukakan pendapat dan memilih gaya belajar sesuai kebutuhan belajarnya. Dan juga melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya terfokus pada aspek kognitif, namun juga memperhatikan aspek afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Sebagai guru juga seharusnya mengajar dengan ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan, dengan memberikan kesempatan peserta didik tumbuh sesuai dengan kodratnya. Setelah memahami modul 1.1 yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas, antara lain mengenali dan memahami karakteristik peserta didik dan mengidentifikasi kebutuhan belajarnya. Kemudian, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik sesuai metode student center.
Selanjutnya, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, inovatif, dan kreatif dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat keadaan peserta didik, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, serta relevan dengan konteks sosio-kultural daerah. Demikian yang dapat saya paparkan. Dan terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.